enak ya menjadi seorang guru itu banyak dapat tunjangan ya, tunjangan A, tunjangan B, C, D, dan seterusnya itu. Nah, dari tunjangan itu kemudian dia berpikir, nanti kalau saya dapat tunjangan A, B, C tadi itu, saya bisa investasikan untuk beli mobil, nanti larinya beli rumah, misalnya rumah satu belum cukup misalkan, dan tanahnya juga diperbanyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat edukasi, kalau ada yang berpikiran seperti ini misalnya ya, bahwa menjadi guru yang sukses itu adalah kalau dia punya banyak materi. Misalnya mobilnya banyak, kemudian rumahnya banyak, tanahnya di mana-mana. Pokoknya apapun segala hal yang berhubungan dengan materi. Pokoknya kalau guru itu punya hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, dan materi-materi yang lainnya yang berhubungan dengan materi, maka itu dikatakan sebagai guru yang sukses misalnya, maka itu adalah salah besar. Kemudian ada yang tertarik menjadi seorang guru itu karena dia punya pikiran, enak ya menjadi seorang guru itu banyak dapat tunjangan ya, tunjangan A, tunjangan B, C, D, dan seterusnya itu. Nah, dari tunjangan itu kemudian dia berpikir, nanti kalau saya dapat tunjangan A, B, C tadi itu, saya bisa investasikan untuk beli mobil, nanti larinya beli rumah, misalnya rumah satu belum cukup misalkan, dan tanahnya juga diperbanyak lagi, investasi tanahnya, dan seterusnya, yang berhubungan dengan materi-materi tadi itu, beli mobil dan seterusnya. Mobil satu nggak cukup ya, mobil satu nggak cukup, masih kurang, dan seterusnya ya. Boleh-boleh saja kalau ada yang punya cita-cita menjadi guru, karena tadi itu tujuannya untuk atau mengharapkan yang tadi yang saya sampaikan tadi itu boleh-boleh saja. Tapi saya sampaikan di sini bahwa itu adalah salah tempat. Kenapa salah tempat? Karena sepertinya masih banyak profesi lain di luar sana, pekerjaan lain di luar sana selain menjadi guru yang menjanjikan tunjangan yang jauh lebih besar dari tunjangan dari menjadi seorang guru. Itu. Kemudian ada yang tertarik, saya ingin menjadi guru, saya punya cita-cita menjadi guru karena enak ya, guru itu banyak waktu santainya katanya. Menjadi guru itu banyak waktu santainya, banyak waktu liburnya, sehingga ketika banyak waktu santainya, banyak waktu liburnya ya enak kerjanya, yang penting gaji tetap terus jalan. Nah, kalau ada yang berpikiran seperti itu ya silahkan saja, monggo saja, tidak masalah. Tapi kalau menurut saya pribadi, bahwa kalau memang dari awal cita-citanya menjadi guru itu seperti itu ya salah jurusan. Kenapa? Karena kalau ingin santai ya tidur saja, tidak usah ngapa-ngapain, tidur saja. Menjadi apapun pekerjaannya itu sebenarnya tidak ada yang santai. Bahkan tidur sekalipun, kan ada itu yang mengatakan, si Fulan itu kerjanya apa ya sekarang? Oh, dia kerjanya cuma tidur saja setiap hari. Nah, berarti tidur aja itu juga, tiduran saja itu juga suatu pekerjaan sebetulnya. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya dari apapun pekerjaan tidak ada yang santai. Jadi mari kita luruskan mindset seperti itu. Harus kita kesampingkan dulu lah mindset yang seperti itu. Kalau kita ingin menjadi guru yang sukses, guru yang baik, yang tadi dicintai dan seterusnya, itu tolong tinggalkan dulu mindset yang seperti itu. Nah, lantas bagaimana caranya agar kita menjadi guru yang sukses? Yang pertama adalah menjadi guru yang sukses itu satu ya, itu adalah passion dulu. Tetapkan passion Anda itu ada di mana. Pastikan passion Anda itu ada di mana. Pastikan bahwa Anda menjadi guru itu bukan karena Anda ada paksaan dari orang lain, ada mungkin ada tekanan, atau mungkin sudah terpaksa lah, nggak ada pekerjaan lain misalnya, sehingga saya memutuskan untuk menjadi guru. Tolong hindari yang seperti ini. Tetapkan bahwa kalau Anda memang menjadi guru, itu passion dari dalam diri Anda memang. Dan ini bukan masalah pintar-pintaran juga, tidak boleh juga menjadi guru supaya kelihatan pintar. Biasanya guru kan kelihatan pintar tuh, punya banyak wawasan ya. Tolong sampaikan dulu, jangan menjadi sebuah tujuan kita, jangan menjadi sebuah cita-cita kita, saya pengen pintar-pintar, saya pengen paham, tidak ya. Atau apalagi yang tadi itu juga, saya terpaksa menjadi seorang guru karena gak ada pekerjaan lain, tidak ya. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin itu Anda menjadi guru itu akan sia-sia. Saya yakin Anda akan menjadi guru yang banyak mengeluhnya nanti. Tapi kalau Anda sudah tetapkan passion, memang saya menjadi guru, ingin saya menanam, ingin saya menjadi bagian, ingin saya menjadi bagian kontribusi, solusi bagi masalah-masalah bangsa ini. Saya ingin menjadi orang yang betul-betul bisa berkontribusi, menjadikan sekian juta, sekian ratus, mungkin sekian ribu orang-orang yang nantinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan bisa memiliki yang bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Ini luar biasa.
Jadi tetapkan passionnya itu memang dari diri Anda, memang saya pengen jadi guru, saya pengen menjadi bagian dari solusi bagi bangsa ini dengan menjadi guru. Itu luar biasa. Itu satu ya, passion dulu, bukan karena paksaan. Yang kedua yaitu setelah Anda memiliki passion jadi seorang guru itu, maka pastikan Anda harus ikhlas ya. Anda harus ikhlas. Anda sudah punya passion yang menjadi seorang guru gitu ya, maka Anda harus ikhlas menjalaninya itu. Suka dukanya, kemudian Anda harus betul-betul ikhlas dan betul mendidik dengan sepenuh hati. Mendidik dengan sepenuh hati. Tapi saya tekankan di sini teman-teman, saya berklarifikasi, ikhlas di sini bukan berarti Anda tidak kritis ya, bukan berarti ikhlas kemudian Anda menjadi guru yang pasif. Pokoknya saya mengajar bidang keahlian saya ini, pokoknya saya punya konsep model pembelajaran ini, saya terapkan. Bukan seperti itu ya. Artinya di sini ikhlas itu Anda tetap harus kritis ya. Ikhlas tapi Anda harus tetap kritis. Anda juga harus ikuti perkembangan informasi terbaru, apa kondisi yang terjadi di bangsa ini, apa itu menjadi bahan nantinya ketika Anda mengajar itu bisa Anda elaborasi menjadi bahan yang betul-betul bisa menjadikan apa suatu spirit ya, atau suatu pemecahan solusi dari pemikiran Anda berdasarkan keilmuan Anda. Ini luar biasa. Jadi tetap Anda ikhlas tapi Anda harus tetap aktif ya, menggali berbagai macam fenomena, tetap kritis ya berbagai macam fenomena terjadi di bangsa ini, dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa menjadi bagian solusi bagi bangsa ini. Mungkin tidak besar, tapi solusi ini bisa setidaknya meskipun sedikit tapi bisa bermanfaat ya. Paling tidak bermanfaat bagi peserta didik, bagi lingkungan di sekitar Anda. Itu ya. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga teman-teman, yaitu Anda harus memiliki yang namanya kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Yaitu memang betul-betul Anda memiliki kemampuan mendidik cara yang baik. Anda betul-betul memahami betul bagaimana mengelola kelas, mengelola pembelajaran, mendidik yang baik. Anda betul pahami ini kemampuan atau kompetensi pedagogis ini. Yang ketiga yaitu yang keempat ya. Yang keempat yaitu Anda harus memiliki kompetensi kepribadian. Tidak cukup rasanya seorang guru kemudian dia ya kompetensi pedagogis tadi sudah oke gitu ya. Tapi kemudian kalau kepribadian Anda tidak mencerminkan akhlak yang mulia, maka sulit rasanya bagi seorang murid untuk bisa mengambil ilmu dari Anda. Itu ya, kemampuan atau kompetensi kepribadian. Yang kelima yaitu kompetensi profesional. Anda juga harus betul-betul menguasai keilmuan Anda, bidang keilmuan Anda. Ini terus, makanya itu kenapa dalam profesi seorang guru ataupun dosen itu ada yang istilahnya long life education gitu ya, dan belajar sepanjang hayat gitu ya. Belajar sepanjang hayat. Nah inilah kemudian mulianya seorang guru itu, karena dia selalu belajar. Dengan selalu belajar itu secara tidak langsung dia menjadi orang yang tidak akan pernah sombong, insya Allah. Tidak akan pernah sombong seorang guru dan dosen itu, insya Allah. Kenapa? Karena dia selalu belajar. Dengan selalu belajar itu maka saya sebetulnya bodoh ini, banyak kekurangan gitu ya. Sehingga saya terus belajar agar terus kemudian belajar ini kemudian bisa melekat ilmu kita, maka kita sampaikan itu kepada anak didik kita, pada siswa-siswi kita, pada mahasiswa kita. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu adalah Anda harus memiliki, atau kita harus memahami betul kompetensi sosial. Harus memiliki kompetensi sosial ini. Bagian kompetensi sosial itu berkaitan dengan bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana berinteraksi yang baik, tidak hanya berinteraksi dengan murid dalam kelas, bahkan juga di dalam kelas interaksi, dan di luar kelas juga harus tetap baik. Tunjukkan kemudian kepedulian, komunikasi yang baik di dalam maupun di luar kelas. Dan itu tidak hanya berlaku pada murid, tapi juga berlaku pada teman-teman sejawat. Itu ya. Jadi kompetensi sosial yang keenam. Yang ketujuh kemudian adalah doa. Ini yang sangat penting dan sangat powerful. Anda tetap harus mendoakan orang-orang yang kita beri ilmu, doa-doa terbaik untuk anak didik kita. Barangkali kemudian anak-anak didik kita mungkin ada yang kesulitan belajar karena berbagai alasan. Dengan doa Anda, inilah sebetulnya esensi kesuksesan seorang guru itu, ketika murid-muridnya kemudian paham dengan ilmu yang kita berikan, yang kemudian paham dengan ilmu yang kita sampaikan, dan ada perubahan perilaku yang lebih positif, dan mereka ingat akan jasa-jasa kita, sehingga mereka
menjadikan kita sebagai role modelnya, bayangkan itu. Kemudian mengalirlah dari mulut mereka, dari hati mereka yang terdalam, mendoakan kita sebagai seorang gurunya. Bayangkan itu. Kalau itu terjadi, maka insya Allah keberkahan terus mengalir kepada kita, kepada Anda semua sahabat-sahabat edukasi yang menjadi seorang guru di sana, yang mengajar dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan, dan semata-mata juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Oke, demikian pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menjadi guru yang sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.